Candu daging kepiting membuat banyak orang semakin menyukainya. Jadi jangan heran jika para penjual sudah menetapkan harga kepiting dengan sangat mahal. Apalagi jika kalian tahu apa saja kandungan yang terdapat di dalam daging kepiting itu sendiri. Nah guys, coba deh kalian pahami bagaimana sih budidaya kepiting rajungan itu? Apakah sama dengan kepiting bakau? Pastinya masih tanda tanya besar ya kan? Ini dia panduan budidaya kepiting rajungan bagi pemula. Number 10. Perbedaan kepiting bakau dan rajungan. Nah, secara kasat mata memang kepiting dan rajungan termasuk dalam salah satu hewan laut yang bercabit. Keduanya sudah memiliki bentuk dan juga rupa yang hampir sama saja. Bahkan sangat mirip ya guys. Saat diolah menjadi sajian makanan, ternyata rasanya dijamin bakal nikmat dan mantap di setiap gigitannya. Perbedaan yang mendasar dari kepiting rajungan yaitu di mana rajungan memiliki cangkang cenderung lebar dan juga ramping. Dari segi warna saja terlihat berbeda banget ya sahabat. Rajungan betina memiliki ciri-ciri warna kehijauan dengan berjak putih, sedangkan yang jantan berwarna kebiruan dengan berjak putih terang. Dan bisa juga kalian lihat dari capitnya yang memiliki ukuran lebih panjang dan juga ramping. Number 9. Candu daging rajungan semakin marak. Meski memiliki cangkang yang sangat keras, namun tidak membuat penggemar daging kepiting rajungan menjadi tidak menyukainya. Nah guys, ternyata kepiting termasuk anggota Crustacea yang memiliki tubuh yang juga sudah terlindungi oleh cangkang yang sangat keras, tersusun dari kitin, serta memiliki senjata dengan sepasang capitnya. Kepiting ini juga memiliki nama lain yakni ketam. Perlu kamu ketahui jika kepiting bisa hidup dan berkembang di air tawar. Beginilah cara budidaya kepiting rajungan yang benar. Number 8. Pemilihan bibit kepiting rajungan. Jika kalian saat ini sedang ingin menjalankan suatu budidaya kepiting rajungan, alangkah baiknya jika mengetahui bagaimana trik dan tips ketika memilih bibit yang unggul dan berkualitas. Usahakan di sini kalian sudah benar-benar dapat melihat serta membedakan kriteria bibit yang unggul dengan bibit yang kurang berkualitas. Seperti apa saja sih sebenarnya kriteria bibit kepiting rajungan unggul itu? Nah, di sini ada beberapa jenis kepiting rajungan. Masing-masing jenis kepiting rajungan ini bisa menjadikan kalian petani sukses jika dipeliharanya dengan teknik yang benar dan juga tidak sembarangan dilakukan. Langkah pertama dalam budidaya kepiting rajungan ini adalah menyediakan bibit. Kalian dapat peroleh kepiting rajungan ini dari perarian alami, langsung atau proses pembenihan. Namun ada juga beberapa faktor mortalitas pada proses pembenihan ini lebih tinggi sehingga bibit dari perairan alami lebih menjadi favorit. Number 7. Cara pilih bibit yang unggul. Ada beberapa cara yang harus kalian lakukan agar bisa menemukan bibit unggul yang berkualitas. Cara ini tidak bisa disepelekan begitu saja. Kalian bisa pelajari dulu dengan benar dan teliti. Kamu harus bisa memastikan bahwa bibit berasal dari indukan yang cukup sehat serta aktif terhadap lingkungan. Untuk mendapatkan bibit dan kepiting rajungan, kalian bisa menempuh dua cara. Di antaranya itu dengan cara yang pertama, pemijahan atau penetasan telur kepiting. Nah, sedangkan cara yang kedua yakni dengan membelinya di toko bibit ya guys. Kalian di sini juga harus memperhatikan kepiting dengan ciri memiliki tubuh yang normal dengan tidak adanya cacat pada organnya. Kepiting dikenal dengan cangkang yang keras dan memiliki warna tidak pudar dan bahkan juga harus memiliki kaki yang kokoh untuk berjalan. Number 6. Tempat budidaya kepiting rajungan.
Setelah kalian di sini tahu dan juga dapat membedakan bibit mana yang bagus, nah selanjutnya kamu perlu memikirkan masalah tempat hidup atau tempat budidaya si kepiting yang akan dipelihara guys. Buat kepiting bagaimana agar nyaman mengingat hewan yang satu ini hidup di darat serta air. Kalian bisa membudidayakannya dengan menggunakan kolam terpal, kolam beton, atau bahkan akuarium agar lebih praktis ya. Sebagai langkah awal, tentukan dulu lokasi yang akan digunakan untuk budidaya. Pilih lahan yang luas dengan ketersediaan air yang mencukupi. Kamu dapat menggunakan air sumur sebagai pengganti air laut untuk hidup kepiting rajungan. Usahakan jangan memilih lahan budidaya yang rawan banjir ataupun bencana alam lainnya. Silahkan buat petakan berukuran minimal 4x3 meter. Kamu juga harus bisa menyesuaikan besarnya kolam dengan banyaknya kepiting rajungan yang ingin kamu budidayakan. Siapkan juga peralatan bajak dan alat gali serta beberapa bahan lain seperti kapur, pupuk kandang matang, bambu, martil, dan paku. Number 5. Pakan kepiting rajungan. Apakah kalian di sini sudah tahu betul apa sih pakan yang dikonsumsi oleh kepiting? Ketika kamu memilih untuk membudidayakan kepiting rajungan nih guys, maka kalian perhatikan dan tahu pemberian pakan juga sangat perlu untuk kamu perhatikan. Jangan sampai kamu asal-asalan dalam pemberian pakan ya guys, karena hal ini sangatlah berbahaya untuk kepiting rajungan itu sendiri. Dan juga agar hasil panen bisa memuaskan. Pakan kepiting ternyata sangat mudah untuk kamu cari ya di alam sekitar. Ada beberapa jenis pilihan pakan untuk kepiting rajungan agar tumbuh dengan gemuk. Berikut pilihan pakan kepiting rajungan yang perlu kamu ketahui. Di antaranya yaitu ada ikan asin, ubi, ikan kecil, pelet, ikan rucah, plankton cair, dan cincangan siput. Number 4. Beri pakan. Jika kamu ingin kepiting rajungan yang kalian budidaya menjadi kepiting gemuk dan memiliki daging yang banyak, maka kalian harus berikan pakan yang rutin dan bernutrisi untuk si kepiting. Kamu bisa juga berikan pelet atau pakan jenis lainnya. Berikan porsi di mana kepiting tersebut dengan sesuai jumlah kepiting yang ada. Number 3. Lakukan penyortiran. Langkah pertama, kamu harus membuat rumah kepiting rajungan terlebih dahulu guys. Kenapa demikian? Karena rumah sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan kepiting itu sendiri. Kalian bisa membuat rumah dengan menggunakan box kepiting rajungan yang besar. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Selain itu, tentukan atau pilih sejak awal seperti beratnya menjadi berbeda, standar kualitas daging. Perhatikan juga apakah cangkang masih bagus dan sebagainya. Kepiting rajungan yang mati segera jauhkan dan buang agar tidak mengganggu kesehatan kepiting lainnya yang masih dalam kondisi sehat. Number 2. Lokasi budidaya. Nah, kalian pastinya bertanya-tanya akan hal ini. Perlu diketahui, ternyata lokasi atau tempat hidup kepiting ini juga mempengaruhi hasil panen ya. Usahakan kepiting rajungan yang Anda pelihara tidak mengalami stres akibat ketidaknyamanan dengan wadah atau tempat hidupnya yang dibuat asal-asalan. Hal seperti ini bisa membuat kepiting hingga mati loh guys. Kalian pastinya gak mau dong kalau kepiting kalian harus mati. Number 1. Proses pemanenan. Meskipun nampak bisa hidup di luar perairan, namun kondisi dari kepiting rajungan haruslah tetap lembab, karena bagaimanapun kepiting rajungan tetap membutuhkan air. Beri penyimpanan atau penyemprotan agar kepiting tidak mengalami dehidrasi dan tetap segar sampai pada tangan konsumen.